LNJ apa kabar? Luar biasa, gemilang, we are smart, sharing, 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 Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, hari ini kita akan bahas the real smart insurance broker. Karena kita mau mulai tahun 2023 itu kita benar-benar the real smart insurance broker. Dan itu tidak sulit karena kita sudah mulai. Kita hanya perlu membuka pikiran kita, kemudian meningkatkan infrastruktur sarana-sarana yang sudah ada, kemudian membangun sistem kerja yang lebih smart. Semuanya sudah ada, jadi bukan start dari nol, ya. Dan kita confident, kita yakin karena kita sudah buktikan. Ya. Kita hanya perlu lebih intensif aja, lebih yakin, lebih intensif, dan saya yakin hasilnya kan signifikan, bukan konvensional, tapi kita bahas lebih lanjut. Hari ini kita bicara 6 hal dari alat-alat yang diperlukan untuk menjadi sebuah perusahaan smart, yang dikatakan smart business, atau kalau kita smart insurance broker. Pertama adalah big data. Nanti kita bahas apa itu big data. Big data itu berkaitan juga analytical. Ya, data yang besar itu kemudian dianalisa, diolah, dikelompok-kelompokkan. Ya, salah satu alat kita nanti pengolahnya adalah Legasis yang kita sudah dapat kemarin. Yang ketiga adalah artificial intelligence atau disebutnya AI. Jadi artificial intelligence. Nah, detailnya akan kita bahas. Kemudian Internet of Things, yaitu hal-hal devices, peralatan yang saling tersambung secara internet, ya, pakai Bluetooth kah, pakai Wi-Fi kah, dan mereka peralatan itu saling berkaitan, dan itu sudah menjadi satu keharusan. Jadi kalau belum tersambung, ya berarti belum fully Internet of Things, belum fully smart company, ya. Kemudian ada visual reality. Visual reality ini adalah visual, terlihat, tapi jaraknya jauh. Ya, visual reality. Jadi, dan itu salah satunya adalah visual reality juga. Salah satu misalnya video call, itu termasuk visuality. Dan lebih dari itu, nanti kita akan bahas. Nah, yang terakhir adalah CRM, Customer Relationship Management. Itu juga bagian dari smart insurance broker. Jadi semua 1-5 ini kita bangun, salah satu tujuannya adalah supaya kita punya customer relationship management yang baik. Oke, kita mulai dengan big data. Ya, ingat loh, sekali lagi salah satu ciri khas dari bisnis modern, smart business adalah big data. Jadi kita harus punya data yang besar, big data. Big data adalah kumpulan data yang sangat besar dan kompleks dan tidak bisa diolah oleh perangkat lunak aplikasi proses data tradisional. Jadi big data itu besar sekali, ya. Tidak cukup hanya pakai PC kita, pakai laptop kita. Data itu jutaan bahkan miliaran data yang akan diolah. Itu disebutnya big data. Oleh karena itu kalau kita mendengar ada pencurian data, kehilangan data kependudukan sepertinya hilang, data ini hilang. Semuanya apa gunanya? Gunanya adalah untuk diolah oleh mesin supaya nanti data itu menampilkan informasi-informasi yang selama ini nggak kebayang oleh kita. Misalnya data kependudukan, nanti data itu disusun oleh mereka, oh ternyata jumlah penduduk yang sekarang berusia antara sekian ada sekian. Nah, terus diolah, kebutuhannya itu apa? Akhirnya data itu dikasih kepada industri, oh ini sekolah perlu sekian, buku perlu sekian, HP perlu sekian. Nah, itu semua data, big data itu. Nah, kita di broker juga menggunakan, kita di digital marketing juga menggunakan survei kita. Kita juga meresearch, walaupun bersama konsultan kita Mas Arya, kita research data-data, oh bulan ini tren asuransinya apa? Bulan depan tren asuransinya apa dibandingkan tahun lalu, 5 tahun sebelumnya, apa saja misalnya. Kita mempunyai data, ya. Nah, tapi bagi kita sendiri, kita akan memproses data dari
informasi yang sudah ada yang kita punya, mulai dari klien-klien lama kita, emailnya, WA-nya kita kumpulkan, lalu kita short nanti. Kemudian juga kita di digital marketing sudah mulai melakukan, ya alhamdulillah, Meli seorang yang sangat melankoly dan tidak ada satupun data yang hilang dari setiap klien-klien baru kita di digital marketing. Oleh Meli, email, file, WA-nya dikumpulkan, dan sekarang kita punya ribuan. Saya rasa mungkin ada lebih 3.000 data WA klien-klien kita, dan sama Meli dikelompokkan. Ada yang kelompoknya marine, ada kelompoknya laborat, ada kelompoknya liability, ada construction. Nah, itu sudah kita olah. Ya. Itu dalam skala kecil, ya. Tapi kita juga punya data-data lain yang akan kita olah. Oke. Analisa big data itu termasuk menangkap data, menyimpan data, analisa data, pencarian berbagai transfer, visualisasi, pembauran, verifikasi informasi, dan sumber data. Jadi penting data ini, teman-teman. Bagi kita pebisnis ataupun bagi ya nanti lihat aja nanti nggak apa-apa. Data ini penting. Inilah bedanya antara berbisnis sekarang dengan berbisnis zaman sebelum data. Orang-orang yang tidak punya data berbisnis berdasarkan informasi yang seadanya. Dan tak sedikit pula yang baru mulai bisnis karena intuisi. Nah, apa bedanya? Kalau hanya dia hanya mendengar, oh, bisnis ini bagus. Dia lihat temannya berbisnis itu bagus, dan dia juga berbisnis, melakukan bisnis itu. Tapi dia nggak punya informasinya, dia nggak punya caranya, dia nggak punya, tapi dia berbisnis. Kemungkinan besar dia gagal. Kemudian ada yang sudah berbisnis, mengumpulkan data-data, tapi datanya tidak akurat, seadanya. Nah, rahasianya data ini semakin besar data itu, semakin akurat hasilnya. Ya, misalnya, saya dengar, saya rasa saya percaya, ada Indomaret, ada Alfamaret. Mereka itu sudah menggunakan big data. Jadi dari kalau kita belajar itu cek itu, nah nanti setiap data itu masuk ke pusatnya mereka, di kantor pusat mereka atau wilayah mereka. Mereka punya statistik. Oke, setiap hari Jumat penjualan barang ini di sini segini. Terus dihitung lagi. Trendingnya adalah naik sini. Maka minggu depan hari Jumat dia akan kirim barang itu jumlahnya sekian ditambah dengan trending. Oke. Nah, kemudian data juga membaca, oh ternyata khusus di daerah Depok penjualan ini lagi naik, ini naik. Data tadi, big data mengatakan dia akan kirim barang itu ke sana sini. Nah, apa keuntungannya? Keuntungannya penjualannya meningkat, tapi barangnya tidak tersisa. Banyak kan dulu kalau suka banyak, ini nggak laku, ini udah, karena tidak menggunakan analytical, tidak menggunakan data. Nah, apa bagi kita gunanya? Kita juga akan melakukan hal yang sama. Kita hanya akan memasarkan produk-produk asuransi, produk-produknya yang memang sedang dibutuhkan ke klien-klien yang juga sedang membutuhkan. Ingat cerita saya dulu, tanpa mengolah data, tanpa melihat, kita menelpon, kita di sini ada namanya concession, setiap pagi menelpon ratusan klien setiap hari, kalau sampai ada janji meeting, telepon. Dan sebagian besar dari telepon, dia lagi nggak butuh, lagi nggak mau ketemu juga, ya. Tapi karena ini tugas dari kantor harus nelpon, maka nelpon terus. Akhirnya belajarlah teknik-teknik menelpon supaya berhasil bertemu. Padahal orangnya nggak mau sebetulnya, ya kan? Ya bermacam-macam teknik, nanti kita pelajarin juga. Tapi kita akan hindari hal seperti itu. Ya. Kita tidak akan menjual kepada orang yang lagi nggak butuh. Kita hanya akan menawarkan kepada orang yang butuh. Gimana caranya tahu mereka lagi butuh? Itulah gunanya kita mengolah data. Kita kaitkan data ini data itu, maka kita berhubungan dengan orang yang sedang perlu. Nah, itu that's a big data, ya. Oke,
Apa manfaatnya big data itu? Pertama adalah membantu mengarahkan menuju ke bisnis yang lebih cerdas. Itu tadi sudah bahas, yaitu operasi yang lebih efisien. Jadi kita nggak buang-buang waktu telepon 10 orang telepon bolak-balik, ini hasilnya nggak ketemu. Udah gitu datang, ya saya udah cerita, mungkin di video sebelumnya sudah sampaikan, banyak sekali kejadian karena orangnya akhirnya mau terima dan mau bertelepon setelah berkali-kali, akhirnya orang mau terima. Dia sebetulnya nggak mau terima. Akhirnya didatangi juga, tempatnya jauh, di Bekasi, di kedalaman gang, parkir aja susah. Ada orangnya, kantornya baru mulai. Ya. Iya Pak, nanti saya mau beli asuransi kalau proyeknya sudah ada. Bayangkan investasi kita, nelpon berhari-hari, akhirnya dapat dan jawabannya seperti itu. Oke. Nah dengan big data, kita terukur, efisien. Kita hanya datang kepada orang yang memerlukan. Adakah orang yang memerlukan? Ya ada. Ada. Caranya dengan analisa itu, ya. Dengan analitik tingkat lanjut mendapat nilai tambah, banyak cara seperti ini, ya kan? Apa manfaatnya? Reducing cost, menghemat biaya. Dan kita nggak perlu ongkos yang begitu jauh untuk sesuatu yang sebetulnya nggak mungkin. Tapi karena kita nggak punya data, kita lakukan juga. Making faster and better decision, better decision, cepat dan keputusannya baik karena datanya lengkap. Oke. Ini statistiknya mengatakan begini, ya kan, misalnya dengan alat, kita sudah punya data profilnya mengenai alat berat. Oh ya memang bagus gini, tapi gini. Oke, data, oke, kita ambil keputusan cepat. Ya, kita tidak lagi membuat keputusan berdasarkan asumsi. Kayaknya begini, aku dengar begini kata si ini, kan tahun lalu begini gitu. Hey, wait, lihat dulu analisa datanya, cari sumbernya, ya, baru kita ambil keputusan. Kemudian developing and marketing new products and services. Kita bisa dengan mudah membuat produk-produk baru dan menjual, memasarkan jasa-jasa yang baru. Karena kita analisa, oh ternyata ini ada kebutuhan ini. Seperti yang sudah sampaikan, yang kita sudah bekerja sama dengan partner kita Jaguar dari Singapura untuk memasarkan produk yang dulu kita nggak kepikir itu ada suatu produk. Tapi karena mereka sudah melakukan research di Singapura, di Malaysia, di Filipina, di Thailand, mereka lihat ini suatu produk. Mereka Indonesia juga nih, cuma di Indonesia belum ada yang melakukan. Dia bilang, nah alhamdulillah dia ketemu kita dan mau mengembangkan produk-produk itu di Indonesia karena mereka sudah big data. Dan dia bilang, oh Taufik, there's a huge market in Indonesia. Oke, siap. Seperti itu, ya. Oke, itu big data ya. Yang kita akan lakukan, nanti akan ada yang mengolah big datanya. Saya rasa Meli nanti bersama kita akan bahas bagaimana kita mempunyai data yang besar dan kita mengolahnya, mengkelompokkannya, mensortnya data-data itu, ya. Misalnya data proyek dari kelas di bawah $1 juta, $1 juta sampai $5 juta, $5 sampai $10 juta, 50 sampai, dan kita kelompokkan. Situ ada lagi beberapa industri, ada oil and gas, ada mining, ada industrial manufacturing, ada civil works dan sebagainya. Kita pilih, kita sort, lalu kita pilih mana yang sesuai dengan kita. Nah, sekarang kita bicara kepada artificial intelligence. Artificial intelligence itu adalah kecerdasan dalam memahami, mensintesis dan menyimpulkan informasi yang dihasilkan oleh mesin. Ya, jadi bahasa Inggris simpelnya itu adalah kecerdasan palsu, cerdas tapi palsu, nggak pakai otak kita, tapi otaknya mesin. Ya, tapi lebih akurat. Ya. Kenapa? Karena otak kita ternyata informasinya nggak sebanyak yang ada di situ, sehingga dia lebih akurat, lebih smart, ya. Artificial intelligence. Contoh mengenai pengenalan suara misalnya, ya. Sekarang kan sudah bisa pakai ini, suara kita bisa kebuka. Itu juga ada termasuk visual intelligence juga. Kemudian komputer, terjemahan antara bahasa alami, ya, terjemahan. Ya, saya senang banget sekarang dengan adanya otomatis yang free aja, ada Google Translator.
Kemudian di Windows 10 atau 11 itu sudah ada Windows Translator. Kemudian kita punya Grammarly untuk merapikan, ya. Udah ditranslatekan oleh canggih-canggih, terus kita upsub lagi Grammarly, terus Grammarly tanya, Anda mau tulisan ini untuk siapa yang membacanya? Informasi umum, untuk bisnis, untuk education. Ditanya lagi, oh ini buat informasi umum, set. Yang udah ditranslate tadi oleh Google sama Grammarly dirapikan lagi, set. Waduh, kelihatannya saya itu pinter banget bahasa Inggrisnya sekarang, ya. Kalau baca lihat tulisan saya udah nggak ada tuh AIS tuh yang salah-salah, udah nggak ada lagi. Ide udah nggak ada. How can it be? Karena saya menggunakan AI, Artificial Intelligence. Jadi saya tetap nggak bagus bahasa Inggris saya sebenarnya, tapi karena saya menggunakan Grammarly, Google Translator, Windows Translator dirapikan, I look smart. Dan itu bukan saya. Oke, next. Berikutnya adalah ada data analytics. Data analytics. Apa itu data analytics? Data analytics adalah ilmu menganalisa data mentah untuk membuat kesimpulan tentang informasi tertentu yang kita perlukan. Jadi data yang besar tadi kita sudah bicara big data tadi, data itu diolah melalui analytics, namanya data analytics. Dan sebetulnya saya sudah subscribe, tapi kita belum mulai. Waktu itu saya rasa 2-3 bulan lalu Google menawarkan kursus data analytics. Saya sudah share, tapi kita belum. Nanti kita ulang lagi, Li. Ya, bagaimana kita bisa mengolah data, ya, membantu bisnis mengoptimalkan kinerjanya, berkinerja lebih efisien, memaksimalkan keuntungan dan membuat keputusan yang lebih strategis. Ya. Oke. Data analitik ini. Jadi perlu ada data ini. Kemudian berbagai pendekatan untuk analisa dan termasuk melihat apa yang terjadi atau descriptive analytics. Jadi ini yang menarik ya. Descriptive analytics. Jadi bisa menjelaskan apa yang terjadi, menguraikan. Oh, ternyata ini masalahnya ini ada sini, setelah diurai, ya. Kemudian ada yang disebut namanya diagnostic analytics. Diagnostic analytics. Jadi diolah sama dia. Oh, sistem mengatakan ini terputusnya di sini. Ini harusnya pada saat itu segini, tapi ternyata tidak ada seperti itu. Itu, ya kan? Nah, yang menarik adalah predictive analytics. What is it? Predictive analytics adalah dia membuat prediksi-prediksi. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, Indomaret, Alfamaret itu. Kenapa bisa berkembang, mereka makin efisien, makin profitnya? Karena sudah mempunyai predictive analytics. Dia punya alatnya. Oh, ini Sabtu Minggu kebutuhan ini adalah sekian-sekian. Oh, kebutuhan ini akan banyak pada saat hari Minggu. Maka hari Minggu yang di drop barangnya seperti ini. Ini. Kalau hari Selasa yang di drop adalah ini. Kalau tanggal 25 di dropnya ini, karena pada belanja. Semua stoknya harus tinggi misalnya. Ya, ini tanggal 25 hari ini kalau nggak salah, ya kan? Pasti Indomaret, Alfamaret pasti dia stoknya banyak, pasti barangnya ada, ya. Oke, analisa data bergantung pada berbagai alat perangkat lunak, mulai dari spreadsheet, data, kalau kita mungkin spreadsheet, data dan sebagainya, ada program open language, dan itu bahasa-bahasanya komputer. Oke, manfaat dari data analytics untuk bisnis. Pertama, personalize the customer experience. Nah, kalau kita punya data, kita bisa customize, kita personalize ke klien kita itu. Jadi kita nggak umum saja, ya, seperti misalnya sekarang kita sudah mulai mengkelompok-kelompokkan data klien kita. Ada klien-klien yang heavy equipment, ada yang klien-klien yang logistik, ada klien-klien yang main-con, ada sub-con, konsultan. Itu kita kelompokkan. Kita kelompokkan apa? Supaya personalize. Apa itu personalize? Kita nggak nyamaratakan aja, kita bahasanya kita cocokkan. Ya kan? Ketika kita mengirim tentang asuransi marine cargo, hal yang perlu dikatakan tentang marine cargo, pengirim barang, kita kirimnya ke klien kita yang membutuhkan marine cargo atau pernah berurusan cargo. Kita nggak kirim itu ke klien kita yang urusannya konsultan, ya kan?
nggak customize. Itu tujuannya dengan ada. Kemudian inform business decision making. Jadi dengan adanya data analytics itu informasi yang lengkap ketika mengambil keputusan, ya, decision making. Jadi pada saat itu mengambil keputusannya lengkap, datanya semua diputuskan. Ya sudah, yang kelihatannya memang aneh, nggak biasa, nggak lazim, tapi statis mengatakan begini, ya udah ikut karena datanya seperti ini. Kemudian streamline operations. Streamline operation itu merampingkan operasi kita, nggak terlalu banyak birokrasinya. Orang-orangnya pun multitasking, nggak perlu banyak tapi bisa. Kenapa? Karena sudah dijelaskan. Ya. Dulu kita mungkin karyawan kita puluhan, ya. Kenapa ini? Tapi nggak efisien, ya. Karena nggak tahu jobnya, nggak ada analyticalnya, semua nggak efisien, ya. Kemudian yang keempat, mitigate risk and handle setbacks. Jadi kalau terjadi hal-hal risiko, pemindahan risiko dan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, itu bisa dilakukan tingkatan pencegahan, pengalihan masalah dan sebagainya. Oke, next. Nah, kemarin kita sudah dijelaskan oleh Pak Wawan mengenai broking system Ligasis. Ini salah satu alat kita untuk analytical, ya. Jadi dengan kita menggunakan broking system, dengan kita membuatkan data-data klien kita, client maintenance, kemudian transaction, semua data itu akan berguna bagi kita untuk mengelola data kita. Ya, Bu Meli setiap bulan dengan serasa kembali lagi di sini, kita akan membuat top 20 clients, top 20 class of risk, top 20 insurers secara otomatis. Jadi apa manfaatnya top 20 client? Kalau kalian kita ketahuan siapa yang terbesarnya siapa, tentu saja kalau kalian besar kita akan punya cara melayani yang lebih berbeda tentunya dengan klien biasa. Kemudian top class, kita menyatakan oh ini lagi kelas jenis asuransi lagi nih. Kemudian top insurance, misalnya kalau asuransinya top 20 siapa aja, apa sikap kita sama mereka. Kalau mereka bilang, kamu klien baik kita loh, asuransi kompetitif dan sebagainya. Nah itu sudah mulai, ya kemarin Pak Wawan sudah, saya nggak akan bahas hari ini. Ini sebenarnya kalau kalian masuk, ini sebenarnya gambar ini ada di websitenya Ligasis. Internet of Things. Apa itu internet? Adalah sistem perangkat komputasi yang saling terkait, mesin mekanis dan digital, objek hewan, saluran orang yang dilengkapi dengan pengidentifikasi atau UID dan kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan transaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. IoT. Nah itu yang kita harus mulai, ya. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa tadi juga kita sudah bilang salah satu kendala kenapa Geram ini belum dimanfaatkan, salah satunya karena perangkat kita, devices kita belum semuanya connect. Nah ini akan kita perbaiki sehingga semua data nanti kita tidak perlu lagi titip-titip orang, ya. Kemarin kan saya sudah share juga salah satu cara kita untuk informasi itu langsung ke decision maker, ya, di asuransi misalnya kita membuat WA group, jadi dengan langsung terlibat di situ staff yang melayani kita, atasannya di kantor pusat, kemudian kalau perlu ada direktur ada di situ, sudah langsung IoT itu namanya, salah satu kerjanya. Jadi nggak usah ngeluh-ngeluh sama mereka yang misalnya cabangnya nggak respon, udah masukin grup, cabangnya kebaca, atasannya kebaca, kantor pusatnya kebaca, akhirnya informasi itu nyampe secara otomatis. Paham ya manfaatnya? Kenapa salah satunya? Itu cara kerja IoT juga, ya, dengan WA group. Jadi jangan bolak-balik dan jungkir balik bicara sama mereka nggak respon. Nah, tapi kalau ada di grup, bosnya tahu, dia pasti bosnya dimarahin. Kamu kenapa nih nggak disampaikan saya? Oh iya Pak. Ya, kan? Ya itu connected, ya. Mungkin nggak persis seperti ini, salah satu contohnya. Jadi semua kalau lihat gambar sini, semua itu terkonek. Ya, mulai dari printer, mulai dari HP, mulai dari speaker, mulai dari jam, semua terkonek, semua bisa nih. Jadi kita harus terbiasa, harus melengkapi diri kita dengan itu, ya.
Semakin banyak organisasi dari berbagai industri menggunakan IoT untuk beroperasi dan efisien dan lebih memahami pelanggan untuk memberikan layanan pelanggan yang ditingkatkan peningkatan keputusan dan meningkatkan nilai bisnis kita juga, ya. Dan semua klien kita sudah begini, ya. Kita otomatis harus juga seperti ini. Misalnya, oh kalian belum punya ini, ya. Nah misalnya kita nih, alhamdulillah secara bertahap, misalnya kita sekarang sudah punya layar lebar seperti ini, punya layar juga di bawah. Kita sudah planning, saya rasa kita akan bicara ke konsultan interior, bagaimana kita akan merubah layout kantor kita, persoalannya, supaya benar-benar menjadi the smart office for smart insurance broker, IoT. Oke, benefit IoT, cost reduction, udah jelas, nggak perlu lagi kertas, nggak perlu lagi kabel, nggak perlu. Kemudian efficiency and productivity pasti lebih efisien, lebih produktif, business opportunities meningkat, kemudian customer experience, ya, kliennya lebih cepat, lebih puas, lebih selesai. Kemudian dengan IoT ini mobility and agility, kita nggak perlu lagi kantor, nggak perlu lagi kita jadi lincah, ya, mobile, nggak tunggu. Kalau saya tuh kalau masih ke bawah, oh nanti di kantor saya buka laptop dulu, saya lihat di saya nggak bisa lagi sekarang, saya harus perbaikin, ya, walaupun HP saya emailnya susah dibuka, ya nggak jadi alasan, mendingan ganti HP aja kali ya, yang bisa buka email, ya, daripada jadi IoT tidak bisa. Nah, itu gunanya IoT. Oke, next ada visual reality atau VR adalah pengalaman simulasi yang menggunakan pelacakan penampilan dengan data menggunakan 3D atau memberi pengguna nuansa dunia atau visual reality ini kalau kalian tahu sekarang Mark Zuckerberg siapa dia ya, pengguna Facebook, itu merubah nama perusahaannya menjadi Metaverse, ya. Metaverse itu dasarnya adalah teknologi visual reality. Visual reality adalah melihat sesuatu yang jauh dari mana, itu langsung kita lihat dari sini, persis seperti hanya dengan menggunakan alat seperti ini kita bisa melihat. Nah, apa gunanya bagi kita? Nah, bagi asuransi pertama mungkin di survei klaim maupun survei visual reality bisa lihat, oh ya asuransi bisa lihat, ya, itu sangat membantu. Bagi bisnis kita apakah ada? Bisa, mungkin bukan VR yang ini, visual reality kita mungkin dalam rangka kita conference pendidikan, jadi misalnya meeting dengan klien atau presentasi mengenai jaminan asuransi, itu bisa pakai VR, meeting Google Meet, pakai Zoom ataupun pakai WA, ya. Itu VR. Manfaatnya helps in exploring places without actually being there. Jadi bisa mempelajari suatu tempat tanpa harus benar-benar ke sana, ya. Kemudian education system has been improved. Jadi dalam pendidikan, terutama VR ini di dalam pendidikan. Jadi sekarang sudah makin terbiasa orang belajar lewat laptop, lewat komputer. Walaupun sekarang sekolah face to face, offline sudah mulai, tapi beberapa university, masih kampus sudah terbiasa. Bahkan kantor-kantor, termasuk beberapa broker asuransi besar di Indonesia, itu sudah mulai mengandalkan ini, sehingga mereka tidak perlu ruang kantor yang besar lagi. Jadi kantornya ada yang dikecilin 50% atau 60% dari sekarang. Dan mereka WFH terus, tapi ngantornya cuma ini, tapi mereka mengandalkan VR ini, ya. Creates realistic world, virtual reality, ya, dan ini lebih baik semuanya kan, yaitu kira-kira VR. Mungkin kita belum bisa banyak menghadapi ini, tapi kita harus tahu bahwa ada teknologi ini yang perlu kita manfaatkan, yang perlu kita ketahui untuk berikutnya. Oke, nah ini semuanya. Ini saya di bagian terakhir dari presentasi ini bagian yaitu CRM. Nah, ini yang kita belum jalankan dengan baik.
Saya rasa dari analisa saya dengan detik-detik yang ada, yang sering saya sampaikan, bisnis kita nggak bertumbuh dengan baik, tidak banyak, yang istilah saya patah tumbuh hilang berganti, ya, dapat hilang, tumbuh lagi, hilang lagi, lepas lagi. Itu masalahnya ada di CRM, Customer Relationship Management. Ya. Dari sekian banyak tadi alat yang di smart business itu gunanya adalah untuk itu. Ya. Mulai dari mendapatkan klien baru, email blasting, email marketing, sales call, dokumen itu dikelolanya di CRM ini. Ya. Oke, kita baca dulu apa yang akan kita lakukan dengan CRM ini. CRM atau Customer Relationship Management adalah kombinasi praktek, strategi, dan teknologi yang digunakan perusahaan untuk mengelola dan menganalisa interaksi dan data pelanggan sepanjang siklus hidup pelanggan. Ya. Tujuan adalah untuk meningkatkan hubungan layanan pelanggan dan membantu dalam retensi pelanggan. Oke, what is retensi pelanggan? Retention, customer retention, mempertahankan pelanggan supaya nggak pergi, datang terus pergi, dan mendorong pertumbuhan penjualan. Ya. Jadi tugas kita lebih hanya sekedar renewal notice, tapi adalah mempertahankan pelanggan. Kemudian sistem CRM mengumpulkan data pelanggan di berbagai saluran kita ada digital kita, semua saluran itu termasuk klien-klien lama, atau titik kontak antara pelanggan dan perusahaan yang dapat mencakup website perusahaan, telepon, obrolan langsung WA, surat langsung, materi pemasaran, jaringan sosial. Sistem CRM juga dapat memberikan anggota staf yang berhadapan dengan pelanggan informasi rinci tentang informasi pribadi, riwayat pembelian, preferensi pembelian, dan sebagainya. Oke. Nah, ini yang kita belum punya tapi masih sederhana, ya. Misalnya untuk klien-klien baru, untuk Meli menyimpan data-data itu, ya. Tapi belum secara sistematis, belum kita integrasikan data klien lama kita ada di mana, data klien digital ada di mana, data prospek ada di mana, tersebar, ya, nggak integrated, sehingga kita nggak bisa melihat secara utuh bisnis kita. Ya, sekali lagi kenapa kita LNG menghadapi masalah patah tumbuh dan berganti? Karena CRM kita yang belum bagus, belum integratif, sangat minim. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, why CRM benefit businesses? Memiliki informasi pelanggan seperti pembelian sebelumnya dan riwayat interaksi yang mudah diakses dan dapat membantu perwakilan pendukung pelanggan memberikan layanan pelanggan yang lebih baik dan lebih cepat. Kalau kita punya CRM tuh, kita tahu kebutuhannya, cara melayani bagaimana, ya kan? Berikutnya, pengumpulan dan akses ke data pelanggan dapat membantu bisnis mengidentifikasi tren dan wawasan tentang pelanggan mereka melalui fitur pelaporan dan visualisasi. Jadi kita bisa membaca, bisa mengenali klien kita kalau kita punya CRM. Otomatisasi saluran penjualan dan tugas pendukung pelanggan yang kasar tetap perlu. Yang biasa, maksudnya yang kasar itu yang hard, yang seperti kunjungan biasa tetap, tapi kita harus mempunyai CRM. Oke, selesai session hari ini, session 10 mengenai Smart Insurance Broker.